Jangan jumpa lagi bersama saya Mawar Salen dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Hari ini saya tidak sendiri, sudah ada Bapak Ronny Francis selaku Business Maximizer dan juga ada Bapak Doni Kaiser selaku Speaker Planner, dan kita akan membahas mengenai menangkal julid. Udah lancar ya ngomongnya tadi ya, luar biasa. Julid. Karena dia salah satu keunggulan dari orang yang julid ada dia lancar ngomongnya. Jadi kita Ini masih sama julid yang ngobrol nih ya. tahu aja. Sebenarnya kita lagi latihan untuk menciptakan suatu modul namanya Certified Julid. Juliders tadi ini ya. Jangan julitin gue berdua ya. Oh, iya. Belum. Masih levelnya masih di bawah, kita ngegibah. Nah, ini langsung aja lah ya, kita nggak usah basa-basi karena julid itu kayak besar banget pengaruhnya, mau itu positif, lebih ke negatif itu sih ya. dia, karena pengaruhnya. kita udah membahas sesuatu yang besar-besar, silakan dimulai dari yang besar. Ini saya mau nanya, tips menangkal julid itu seperti apa nih sesuai judul kita, Ya menangkal julid. gampang saja. Nomor satu, kita sendiri jangan julid ke orang dulu. Nah, Karena itu ini dia. soal mental ya. Mental Mental itu mindset. yang orang sampai pindah ke tempat berapa meter gitu. Mental. Itu kalau bola itu dipantulkan itu Mantul. Duh, sama bapak ini agak cok saya. Jadi kalau Anda tidak ingin diperlakukan orang jelek, jangan memperlakukan orang lain dengan jelek. Setuju. Ya, ini prinsip apa istilahnya take and give atau hukum Tuai menabur tuai dan menabur. tabur tuai, kemudian Jadi jangan menjelekkan orang lain karena pada saat dia sudah jelek. dia sudah jelek. Bukan juga ya. Lah, yang lucu begini loh, ada orang jelek Heeh. dijulitin sama orang. Yang salah siapa? Yang julid. Ya lu udah tahu dia jelek, ngapain lu bilang dia jelek lagi gitu kan? Berarti dia menghabiskan hidupnya hanya untuk melakukan riset, memperhatikan hidupnya si jelek ini kan? Iya. Capek kan? Iya. Nah, jadi yang pertama, Bentar. jauhkan Tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Oh, nggak ada. Oh, iya. Ya, karya agung semua indah. Iya. Makanya berusaha mencari keindahan dari setiap peristiwa atau keadaan yang mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan. Bijak sekali. Termasuk kalau dijulitin orang. Nah, jadi pokoknya sederhana kok. Jangan melakukan sesuatu yang kita tidak ingin menerima perlakuan itu dari orang lain. Wow. Setuju. Kalau kita sudah berusaha berbuat baik, ya namanya juga manusia, kayak cerita keledai Keledai. tadi. Ya. Donkey. Selalu ada salahnya di mata orang lain kan. Nah, yang kedua, kita yang menyortir. Ya, kalau di media sosial terserah. Kalau sahabat Eljon mau kunci, teman saya ada seorang jurnalis, ya kan, dia memimpin sebuah media, ya, dia kunci media sosialnya. Oh, dia kunci. Iya, pakai gembok. Jadi tidak ada yang bisa komen. Oh. Orang cuma bisa love, likes, Oh. ya kan? Kan nggak ada unlikes kan? Ada yang apa? Yang jempolnya diturun ke bawah. Nah, itu kan Oh, di iya. Oh, YouTube Unlike. yang lain ya. Oh, YouTube. ya, kalau di Dislike. Instagram kan nggak ada. Iya. Instagram cuma bisa komen atau love Like kan? doang. Nah, dikunci kolom komennya. Jadi orang kalau nggak suka diam aja. Iya. Kalau orang suka pasti love. Iya. Kenapa? Karena dia jadikan itu sebagai sarana ekspresi pribadi, Iya. bukan untuk mencari feedback dari orang lain. Saya masih pertanyaan begini loh. Kenapa dia tidak yang bisa dikunci komentar? Komentar. Kenapa dia tidak mengunci love-nya? Akunnya. Oh, love-nya. Ya, bagaimanapun. Karena itu yang kita cari. Ya, manusia sejatinya ya punya apa istilahnya, Bro? Manusia itu kan pasti punya keinginan dipuji, dihormati, Dicintai. disayang, dicintai ya. Hmm. Naluri manusia itu kan seperti itu, apalagi dalam kehidupan sosial. Itulah tugasnya media sosial, salah satunya memenuhi keinginan-keinginan tadi itu. Jadi yang kedua, kunci aja. Ya, kalau ternyata masih juga dijulidin orang, di screenshot orang, dibikin apa media sosial, Memes. Story. ya gitu kan. Ya udah, tinggal kita pilih, ya kan, mau pakai media sosial tidak. Karena ketika menggunakan media sosial, kita sudah kontrak dengan kehidupan sosial. Media sosial loh, bukan media private kan. Kalau mau private ya nggak usah pakai atau kunci semua. Tapi kalau media sosial berarti kita sudah declare, ini saya sudah terjun ke masyarakat. Siapapun suka nggak suka, saya harus terima. Ya kan? Yang penting yang ketiga Pak, respons kita bagaimana? Kalau saya gampang, ya kan? Pilih temen, pilih circle, pilih lingkungan. Betul. Ya kan? Saya pilih, kan saya kunci media sosial saya. Kenapa? Di apa istilahnya, di usia atau dari tadi milih kata lain Iya, ya, Kalau nggak berhasil. Lagi mencari gitu, ternyata mencari. Kalau memang sudah sepuh. Maksudnya kalau sudah angkatan seperti saya, ya sudah nggak cari
panggung lagi, bukan lagi kepuasan ketika followernya ada ratusan ribu, enggak. Ya, tapi bagaimana memaintain yang ada itu dengan baik. Jadi saya kunci. Kenapa? Jadi yang komen, yang love itu pasti yang saya kenal, yang saya tahu. Begitu juga saya harus memberikan feedback kepada orang dong. Jangan cuma kita mau di komen yang baik ya, direspon dari love yang baik kan. Nah, jadi saya memilih untuk menguncinya. Kenapa? Salah satu strategi saya untuk memilih lingkungan pertemanan saya dengan itu. Nah, jadi ada yang julid, ya pasti saya tahu siapa. Ya, kalau saya tahu orangnya siapa, saya kenal, berarti dia julidnya ingin memberikan apa istilahnya masukan. Bukan karena sirik. Kenapa? Karena saya udah kenal. Nah, dan kadang-kadang memang kita butuh julid yang positif ya, entah apa itu istilahnya, untuk sebagai pengingat. Manusia itu kan kalau sudah disanjung, dipuji, kan kayak diabetes, Mawar. Kebanyakan gula, ujung-ujungnya sakit, ya kan? Kita perlu pengingat melalui julid-julid orang lain itu, tapi julidnya yang konteksnya adalah konstruktif. Ya, bukan merendahkan, menjauhkan, menjatuhkan, apalagi menghina-dina. Karena kalau sudah menghina-dina, perbuatan tidak menyenangkan karena undang-undang ITE, kita screenshot aja, lapor, selesai. Masuk penjara orang. Ya, penjara juga udah penuh ya kan. Udahlah, nggak usah Makanya kalau ditangkapin. Anda pengen misalnya sahabat Eljon, Anda pengen di penjara, yang pasti pertama ya, Anda pindahlah ke negara Norwegia. Karena di negara Norwegia itu adalah penjara paling mewah sedunia. Dan masih sepi ya? Masih sepi. Ada yang berminat? Silakan. Karena tingkat kriminalitas di sana kan sangat rendah. Karena kan dibilang negara Norwegia adalah termasuk negara yang paling bahagia. Paling bahagia. Berarti kalau misalnya Anda nih ya, kita berarti jarang orang julid di sana. Iya, mungkin karena semuanya sudah julid, sudah. Enggak ya, Sudah menjadi keseharian. Saya pikir itu juga bro kali ya, level bahagia orang julid itu kurang. Ya. Karena dia lebih fokus pada apa yang di luar dirinya, bukan pada apa yang ada di dirinya. Kalau dia julid karena sirik sama orang lain, berarti kan dia unhappy. Iya. Karena dia fokus pada apa yang dia tidak miliki. Ya. Sampai dia tidak bisa menikmati hidup. Padahal ketika kita sedang naik-naik ke puncak gunung, sebelum sampai ke puncak gunung kan kita bisa lihat pemandangan kiri kanan, banyak pohon cemara. Iya kan? Iya. Jangan tunggu sampai nanti sampai di atas baru bisa lihat pemandangan yang indah. Enggak. Iya. Selama proses itu pun juga kita bisa menikmati. Nah, ini termasuk saya juga pengen menjuliti tentang yang lagu tadi. Apa tuh? Saya ke gunung nggak pernah lihat pohon cemara. Ya, gunungnya mungkin Gunung yang berbeda ya. beda, gersang itu. Nah, balik lagi tadi kalau misalnya cerita tentang namanya julid, saya lebih setuju dari kamus KBBI. Ya, tapi sebentar, bicara soal pohon cemara tadi, yang lebih julid lagi lagu ini. Yang mana? Apa? Bintang kecil. Oh, kenapa? Di langit yang biru. Sekarang gua tanya, Langit nggak pernah biru. ya, kapan ada bintang? Oh iya. Kalau pas malam. Ya benar juga ya. Udah hitam Emang ya. malam langitnya biru. Di langit yang hitam dong harusnya. Hitam. Lebih nggak sopan lagi yang perlu kita julitin lagu Apa? itu. Naik delman istimewa, gua duduk di muka. Masa lu duduk permuka Nggak kursi? sopan. Iya. Oke, silakan dilanjut KBBI gimana tadi Pak? Sampai hampir lupa loh. Ngomong apa loh. Julid menurut KBBI ya terakhir. Oh iya, dari KBBI, terima kasih sudah diingatkan. Walaupun itu cuma sekedar gimmick, ya. Jadi kalau misalnya dari KBBI adalah dari yang kata-kata upaya untuk menjatuhkan. Nah, jadi punya kalau tendensi ya, punya iya, niat ya. karena dari situ kita udah tahu berarti tujuannya. Jadi kalau balik lagi ya, kalau kita melakukan namanya julid, tujuannya bukan istilahnya menjatuhkan dia, artinya sebenarnya kita tuh tidak julid sama dia. Dan kita tadi Kak Bro Doni bilang, orang-orang yang istilahnya tahu dijulitin katanya gitu kan ya, itu adalah teman-temannya karena kan sudah di-approve duluan. Artinya sebenarnya teman-temannya ini tidak melakukan julid sebenarnya, melakukan namanya komentar kritik ya, kritik saran yang pastinya membangun. Walaupun kadang-kadang ya di mana-mana yang namanya kritik ya pasti pedas ya. Itu kritik. Oh, ya. Nah, kalau kritik Tapi kita pernah melalui kritik moneter loh. ya? Krisis. Ya ampun, luar biasa sih. Nah, jadi kalau misalnya Anda ya, Saya sampai heran sama diri saya sendiri. bagi sahabat Eljon, ini tips ya, kita harus bisa mengedukasi juga sahabat Eljon supaya Anda tidak melalui yang namanya juliders tadi ya. Maka yang pertama adalah Anda tadi pilih orang-orangnya, betul nggak? Ya. Anda pilih orang-orangnya. Yang kedua ya,
selain Anda pilih orang-orang dua, yang adalah Anda harus menyadari dulu tujuannya ya, orang yang menjuliti Anda. Kalau memang tujuannya udah nggak benar ya buat apa Anda dengerin ya kan? Anda lihat dulu maksudnya apa. Kadang-kadang ada hal-hal yang bagus kok, tapi memang kadang-kadang kita sulit diterima karena apa? Ya itu, kalau orang udah terlalu banyak dapat pujian, udah di atas, mau jatuh lagi ke bawah tuh kan butuh waktu, butuh effort, ya butuh ada rasa ego yang harus dilepas ya. Itu nggak mudah loh. Egonya terluka. Iya, egonya pasti terluka, tapi itu tujuannya baik. Misalkan contoh, dulu orangnya ini adalah orang yang sangat ramah ya kan sama orang lain, tapi semenjak dia punya uang, dulu karena dia nggak punya uang kan, berteman sama siapa aja bahkan dimintain uang sama orang lain kan. Waktu dia punya uang, dia pilih-pilih. Siapa kamu? Ngeliatnya aja udah nggak lihat pakai mata, dia pakai ekor mata. Gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini perlu dibilang, lu kok nggak kayak dulu lagi sih? Dulu lu orang yang ramah. Kita mungkin kalau kita nggak sadar itu siapa, kita bilang, lu julid banget sih, lu sirik ya sama gue yang udah berhasil ya. Padahal tujuannya dia pengen orang itu kembali supaya jadi orang yang ramah. Walaupun punya uang, tapi kan nggak harus dia sampai seperti itu kan. Maka balik lagi, sadari tujuannya. Ya, ketiga adalah Anda lakukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan juga lagi buat tujuannya dia ke depannya. Jadi ini tujuan orang yang ngejulitin, ini adalah tujuannya dia. Maka selaraskan lagi, oh iya ya, saya pengen kaya kan bukan untuk berubah kepribadian, tapi bagaimana saya mencukupkan namanya kebutuhan. Wih, keren kan ya? Makanya, itu menjadi quote hari ini nih. Bicara soal uang tadi, saya ingat dengan kata-kata bijak tentang uang. Yang katanya uang tidak bisa bikin bahagia. Iya. Betul. Asal selama uangnya tidak ada di rekening kita. Itu kutipan baru juga ya. Tapi masuk akal sih. Iya dong, ya kan. Tapi saya percaya uang bisa bikin bahagia, ya kan? Saya juga. Nah, dan saya ingin menutup dengan sebuah kutipan terkait dengan ilmu perjulitan yang hari ini kita diskusikan. Oke, ini baru dibuat ini. Iya, baru dibuat. Karena prinsipnya ya, Anda, saya, dan kita semua tidak memiliki kemampuan untuk menutup semua mulut yang berbicara tentang kita, tapi kita mampu menutup telinga kita dengan kedua tangan kita. Super sekali, saudara-saudara. Nah, jadi itu dia tadi ya sahabat Eljon, tips-tipsnya apa aja sih untuk menangkal julid gitu ya. Mungkin buat kalian yang kaget-kaget tiba-tiba kena julid, nggak pernah sebelumnya, jadi tutup aja kolom komentar. Dan kita sih percaya hukum karma gitu ya, tuai tabur apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Jadi kalau tidak mau dijulitin, jangan menjadi juliders. Nah, jadi semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan juga untuk para sahabat Eljon dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mau menemani kami. Sampai jumpa di program selanjutnya hanya di Eltalk Empower Life Through Communication. Bye-bye. Bye-bye. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.